kepada Nabi kita, suri tauladan kita, panutan kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada para istri-istrinya, para sahabatnya, para keluarganya, dan pada kita semua yang istiqomah mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah kajian online yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini hari Selasa tanggal 29 Rabiul Awal 1444 Hijriah atau bertepatan dengan 25 Oktober tahun 2022. Insyaallah kita akan sama-sama mengikuti kajian ilmu bersama dengan Ustaz Dr. Firanda Anbeja Hafizahullah Ta'ala dengan pembahasan tema menjadi ASN yang profesional. Para jamaah kajian online yang semoga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita sama-sama memulai mengikuti kajian online, izinkan saya sebagai moderator mengingatkan, mengajak pada para jamaah semua untuk mengikuti, mentaati adab-adab dalam kajian online. Yang pertama, niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengikat ilmu dengan cara mencatatnya. Yang ketiga, menonaktifkan audio bagi para jamaah laki-laki dan menonaktifkan audio dan video bagi jamaah perempuan ketika Ustaz sedang menyampaikan kajian. Dan yang terakhir, ketika bertanya menggunakan adab-adab bertanya terhadap guru. Para jemaah kajian online yang saya hormati dan saya banggakan, kajian kita pada malam ini insya Allah akan kita bagi menjadi dua sesi. Sesi yang pertama yaitu sesi kajian ilmu yang akan disampaikan oleh ustadznya, dan sesi yang kedua yaitu sesi tanya jawab. Baik, untuk mempersingkat waktu saya persilakan kepada ustadz untuk menyampaikan kajian. Kepada ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terutama terkhususkan kepada para ASN atau PNS yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita sama-sama duduk untuk saling mengingatkan untuk masa depan kita di dunia, terlebih lagi masa depan kita di akhirat, ya. Agar bagaimana kita menjalani kehidupan kita, pekerjaan kita dengan keberkahan dan semua berbuah pahala di akhirat kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, ya. Dan ayat ini ya menunjukkan bahwasanya seharusnya seluruh kegiatan kita yang karena Allah ciptakan kita, harusnya seluruh kegiatan kita adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sungguhnya salatku, penyembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana kita berusaha dalam menjalani kehidupan ini untuk menjadikan seluruh kehidupan kita adalah untuk Allah Subhanahu wa taala agar bernilai pahala di akhirat kelak. Tentunya untuk meraih pahala, untuk menjadikan kehidupan ini seluruh untuk Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas pada ibadah-ibadah mahdhah, bukan hanya salat 5 waktu misalnya, atau bukan hanya baca Quran, ya. Tetapi ternyata kegiatan-kegiatan duniawi, ya, kalau kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, maka akan berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Kegiatan-kegiatan duniawi kalau kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, maka akan menjadi ladang pahala bagi kita. Dan dalil akan hal ini terlalu banyak, ya. Contohnya seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lasta tunfiqu nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alaiha hatta luqmata allati taj'alu fi imra'atik." Tidaklah engkau memberi nafkah, kau berharap untuk meraih wajah Allah, ya, untuk karena wajah Allah Subhanahu wa taala, kecuali kau akan dapat pahala sampai suapan yang kau suapkan pada mulut istrimu, ya. Jadi seorang kalau berinfak, dia suap istrinya karena mencari wajah Allah Subhanahu wa taala, di antara tafsiran agar dia bisa melihat indahnya wajah Allah pada hari kiamat kelak di surga kelak, maka dia dapat pahala, ya,
sampai suapan yang dia suapkan pada istrinya. Ini dalil bahwasanya perkara duniawi kalau diniatkan dengan syarat tabtaghi biha wajh Allah, engkau mencari wajah Allah ketika melakukan perkara duniawi tersebut, engkau maka akan dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semua perkara duniawi kalau tidak diniatkan karena Allah, maka dia hanyalah perkara biasa. Hanyalah perkara duniawi murni tanpa ada pahala, ya, dan tanpa ada dosa. Tetapi kalau kita niatkan perkara mubah, perkara yang asalnya boleh, jika diniatkan karena Allah, maka berubah menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari sinilah dengan mengatur niat kita, maka seluruh kehidupan kita bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian kita bisa menjalankan firman Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Sehingga tidaklah kita hidup kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bagaimana perkataan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Dia berkata, "Kuntu ahtasibu naumati kama ahtasibu qaumati." Sungguhnya aku berharap dapat pahala dengan tidurku sebagaimana aku berharap dapat pahala dengan salat malamku. Kenapa? Karena dia tidur pun niatnya agar bisa menjalankan ibadah ketika dia bangun. Sehingga dia berharap dengan tidurnya pun dia radhiyallahu anhu, Mu'adz bin Jabal, mendapatkan pahala. Ini menunjukkan fikih yang luar biasa dari sahabat Mu'adz bin Jabal. Dan kita tahu Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu dikenal sebagai pakar halal dan haram di kalangan para sahabat, ya. Fakih di kalangan para sahabat, dan ilmunya menjadikan beliau mengatakan, "Inni la ahtasibu naumati kama ahtasibu qaumati." Sungguhnya aku berharap dengan tidurku aku dapat pahala sebagaimana aku berharap dengan salat malamku aku dapat pahala. Apa maksud saya dengan bawa mukaddimah ini? Saya ingin menjelaskan bahwasanya di antara perkara duniawi yang mendatangkan pahala adalah bekerja. Mencari nafkah untuk anak istri, ya. Ya. Dan ini makanya dalam Al-Qur'an banyak Allah menyuruh kita mencari rezeki, ya. Walladzi ja'alakumul arda dhalula famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. Dialah telah menundukkan bumi bagi kalian, maka famshu fi manakibiha, maka berjalanlah di penjuru bumi, wa kulu min rizqihi, dan carilah, makanlah dari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Fa idza qudiyatus salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Jika telah selesai salat Jumat, maka bertebarlah di atas muka bumi dan carilah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Fabtaghu 'indallahir rizq." Carilah rezeki di sisi Allah Subhanahu wa taala. Perintah untuk mencari rezeki banyak. Bahkan jika seorang mencari rezeki niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, maka bimanzilatil jihad, seperti jihad fi sabilillah. Dan ini telah disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala dalam tafsir surat Al-Muzammil di ayat terakhir di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alim an sayakunu minkum marda wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah." Kata Allah Subhanahu wa taala, di antara kalian ada orang-orang yang berjalan di atas muka bumi untuk mencari rezeki, dan di antara kalian ada orang-orang yang berjalan di atas muka bumi untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di akhir surat Al-Muzammil ini Allah menggandengkan penyebutan tentang orang yang berjalan di atas muka bumi. Akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Allah jelaskan ada dua orang yang berjalan di atas muka bumi. Yang pertama, orang-orang yang berjalan di atas muka bumi untuk mencari rezeki. Dan yang kedua, orang-orang yang berjalan di atas muka bumi untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menggandengkan keduanya. Dengan penggandengan ini, maka Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah berdalil bahwasanya seorang yang mencari rezeki yang halal, ya, untuk dirinya atau untuk keluarganya, ya, maka bimanzilatil mujahid fi sabilillah, maka dia seperti orang yang sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini suatu tinjauan yang tajam dari Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala, terutama kalau kita terapkan di zaman sekarang, karena mencari rezeki halal tidak mudah. Mencari rezeki halal tidak mudah. Ya, seorang yang berusaha mencari rezeki yang halal, maka dia seperti orang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana perkataan Imam Al-Qurtubi rahimahullah tersebut. Dan pemahaman Imam Al-Qurtubi rahimahullah taala ini ternyata juga telah datang dalam hadis yang disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah taala, ya, bahwasanya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana jalisan yauman
wa haulahu ashabu. Suatu hari Rasulullah SAW sedang duduk bersama para sahabatnya. Marra rajulun syabun jaladun qawi. Kemudian tiba-tiba ada seorang pemuda yang kuat, yang kekar, yang apa namanya, kuat dan kokoh berjalan, ya. Nampak dari pemuda tersebut kekuatannya, ya, kegesitannya, nasyatnya. Maka ada salah seorang sahabat berkata, "Lau kana hadza fi sabilillah." Seandainya pemuda ini, ya, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Maksudnya sahabat menyayangkan orang ini cuma lewat di depan mereka, ya. Seandainya kekuatan yang ada pada tubuhnya, kegesitannya, kekuatannya, kesabarannya, kekuatannya, kekokohannya digunakan untuk berjihad di jalan Allah. Sehingga salah seorang sahabat nyeletuk berkata demikian. Ya, ngomentari, "Lau kana hadza fi sabilillah." Seandainya orang ini berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka lihat apa komentar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini diriwayatkan oleh At-Tabrani dari Ka'ab bin Ujrah, sahabat Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu taala anhu. Maka lihat komentar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW berkata, "In kana kharaja yas'a ala waladihi sigharan fa huwa fi sabilillah." Ini anak muda ini, kalau ternyata dia punya anak-anak kecil, kemudian dia keluar dari rumahnya untuk mengayomi anak-anaknya, mencari rezeki untuk anak-anaknya, maka fa huwa fi sabilillah, sungguhnya dia sedang di jalan Allah, sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa in kana kharaja yas'a ala abawaini syaikhaini kabiraini, kalau ternyata dia keluar untuk mencari rezeki, untuk mengayomi kedua orang tuanya yang sudah tua, sudah jompo, fa huwa fi sabilillah, maka dia di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Rasulullah jelaskan, ini anak muda yang kalian lihat kuat kokoh sedang mencari nafkah yang halal, sungguhnya dia sedang berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena dia mungkin mencari nafkah untuk anak-anaknya, atau dia mencari nafkah untuk kedua orang tuanya, fa huwa fi sabilillah, maka dia sedang berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa in kana kharaja yas'a ala nafsihi yu'iffuha, kalau dia ternyata keluar mencari nafkah untuk dirinya sendiri, dia mungkin belum punya istri, dia mungkin orang tuanya sudah meninggal, taruhlah dia sendirian, terus dia mencari nafkah untuk menjaga dirinya, harga dirinya, agar dia tidak ngemis pada orang lain, agar dia tidak merepotkan orang lain, agar tidak minta-minta kepada orang lain, fa huwa fi sabilillah, maka dia juga berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sebutkan tiga. Dia mungkin, Rasulullah sebutkan ketiga kemungkinan. Ada kemungkinan keempat, kemungkinan yang buruk. Tiga kemungkinan semua baik. Mungkin dia berjihad, mungkin dia berjalan untuk mencari rezeki buat anak-anaknya, mungkin punya anak, maka dia fi sabilillah. Atau dia keluar bekerja untuk mengurusi kedua orang tuanya yang sudah tua, yang tidak bisa lagi bekerja, maka dia fi sabilillah. Atau dia enggak punya anak-anak, enggak punya orang tua, ternyata dia bekerja untuk dirinya agar tidak minta-minta, tidak ngemis kepada orang lain, tidak mempermalukan dirinya di hadapan orang lain, maka dia fi sabilillah, dia juga jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini semua menunjukkan bekerja untuk mencari rezeki yang halal, jihad fi sabilillah. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan kemungkinan keempat yang buruk. Kata Rasulullah SAW, "Wa in kana kharaja yas'a riya'an wa mufakharatan fa huwa fi sabilis syaitan." Kalau ternyata dia tadi keluar mencari rezeki hanya untuk riya, bangga-banggaan, untuk sombong-sombongan, saya punya perusahaan lebih besar, saya punya mobil lebih banyak, saya punya, untuk bangga-banggaan, maka fa huwa fi sabilis syaitan, maka dia sungguhnya sedang berjalan di jalan syaitan. Ini dalil bahwasanya mencari rezeki pun bisa sebagai jalan menuju surga dan juga sebagai jalan menuju neraka jahanam. Dari sini ikhwan dan akhwat, terutama rekan-rekan ASN yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita berusaha menjadikan pekerjaan kita sebagai sarana menuju surga. Lihatlah tadi Imam Al-Qurtubi mengatakan bahwasanya bekerja berusaha mencari rezeki yang halal, maka itu adalah jihad fisabilillah. Lihatlah Nabi SAW menyebutkan seorang pemuda yang keluar mencari rezeki, maka dia fisabilillah. Ya. Maka jangan kita hanya bekerja tanpa ada perhatian dengan pekerjaan kita hanya asal-asalan, bahkan kita melakukan yang haram, bahkan pekerjaan kita tadi bisa mengantar kita kepada neraka jahanam. Lihatlah Rasulullah SAW menyebutkan orang yang keluar tadi, pemuda ini, cuma dua kemungkinan, dia masuk surga atau masuk neraka. Jika niatnya mencari rezeki yang halal untuk mengurusi anak istrinya, untuk mengurusi kedua orang tuanya, untuk menjaga harga dirinya, maka dia surga. Tapi kalau untuk bangga-banggaan, sebagaimana sebagian orang mencari harta untuk bangga-banggaan, memperkaya dirinya untuk sombong-sombongan, maka dia fisabilis syaitan, dia di neraka jahanam. Dan yang semisal ini, pekerjaan yang lain seperti berdagang.
Rasulullah SAW juga menyebutkan contoh berdagang. Berdagang adalah pekerjaan yang bisa mengantarkan kepada surga dan bisa mengantarkan kepada neraka jahanam. Contoh mengantarkan kepada surga seperti Nabi SAW mengatakan, at-tajiru sadiqul amin, at-tajiru sadiqul amin ma'al nabiyyin wasyuhada wassiddiqin, ma'al nabiyyin wassiddiqin wasyuhada. Sungguhnya seorang pedagang yang jujur dan amanah, maka dia akan dibangkitkan bersama para nabi, para siddiqin dan para syuhada, yaitu dibangkitkan bersama orang-orang yang mulia, yaitu anbiya, para siddiqin, para syuhada, ya. Kenapa? Karena dia jujur dalam berdagang, dan berdagang jujur, amanah tidak gampang. Dari dulu sampai sekarang tidak gampang. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, at-tujjar al-fujjar. Tujjar al-fujjar. Sungguhnya para pedagang adalah orang-orang fajir, yaitu para pelaku maksiat. Maka sahabat mengatakan, ya Rasulullah, alaysa qad ahallallahu al-bai'a? Ya Rasulullah, bukankah Allah telah menghalalkan jual beli? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bala, benar, Allah menghalalkan jual beli. Yani para pedagang melakukan praktik jual beli. Kenapa mereka dikatakan fajir? Rasulullah SAW katakan, walakinnahum yuhaddithun fayakdzibun wa yahlifun fayathamun. Akan tapi masalahnya para pedagang itu suka ngomong dusta. Kalau ngomong dusta, kalau janji enggak ditepati. Kalau janji enggak ditepati. Ini yang jadi masalah, sehingga ya mereka para pedagang banyak yang masuk neraka jahanam. Dalam hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innat tujjara yab'athuhumullah fujjaran yaumal qiyamah. Sungguhnya para pedagang akan dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat sebagai fujjar, sebagai para pendusta. Sebagai para pendosa, masuk neraka jahanam. Para pedagang dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat kelak sebagai para pendosa, yaitu masuk neraka jahanam. Illa man ittaqallah wa barra wa sadaq. Kecuali pedagang yang bertakwa kepada Allah, wa barra, yaitu yang memenuhi barra qasamahu, maksudnya dia memenuhi janjinya. Kalau dia berjanji maka dia tepati, wa sadaq, dan dia jujur dalam pembicaraannya. Ini sangat tegas, Rasulullah mengatakan jelas dengan tegas bahwasanya pedagang bisa masuk surga dengan kedudukan yang tinggi bersama para nabiyin, para siddiqin, para syuhada, dan pedagang bisa masuk neraka bersama orang-orang fajir ketika mereka tidak amanah dalam menjalankan pekerjaannya. Nah, kita bicara tentang ASN yang sebenarnya mendapatkan pekerjaan yang mulia sebagai pelayan khidmat kepada masyarakat, yang sebagai petugas negara untuk berkhidmat kepada masyarakat. Apalagi ASN yang memiliki kedudukan yang tinggi. Ya, maka kesempatan mereka untuk bisa masuk surga besar. Dan ini sudah pernah saya sampaikan dalam hadis tentang 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat kelak. Ketika Rasulullah SAW menyebut tentang sabatun yudhilhumullah fi yaumin la dhilla illa dhilluh, 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat kelak, yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Rasulullah sebutkan 7 perkara. Ya, dan 7 perkara tersebut perkara-perkara yang berat. Ya. Yang pertama Rasulullah SAW sebutkan adalah imamun adil, imam yang adil. Imam yang adil itu penguasa yang adil. Dan para ulama menjelaskan penguasa di sini mencakup penguasa umum, misalnya kepala negara, dan juga yang di bawahnya seperti gubernur, wali kota, bupati, bahkan mungkin lurah, mungkin camat, dan sampai pada lingkup yang kecil, ya, artinya ada bawahannya. Ya. Kenapa? Karena kalau dia jujur, kalau pemimpin yang jujur atau ASN yang jujur, maka akan dampaknya luar biasa bagi masyarakat. Bagi masyarakat. Makanya dia disebutkan yang pertama kali daripada 7 golongan tersebut. Ibnu Taimiyah rahimahullah telah menyebutkan bahwasanya imamun adil afdhalul mujahidin fi zamanihi. Atau fi maqala ma'nahu, ya. Dia mengatakan bahwasanya imam yang adil adalah mujahid yang terbaik di zamannya. Subhanallah. Dan ini bukan perkataan sembarang dari Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Karena menjadi pemimpin yang jujur, amanah tidak mudah. Ya, terutama di zaman yang kemudian seorang mudah tergoda atau sistem yang mudah membuat orang terjerumus dalam kemaksiatan, ya. Oleh karenanya pekerjaan ASN dia pekerjaan melayani masyarakat, ya. Karena semakin banyak yang terlayani dia semakin dapat pahala. Ya, semakin baik sistem yang dia lakukan, sistem yang dia buat sehingga membuat pelayanan terhadap masyarakat, membuat mudah bagi masyarakat, Allah akan mudahkan urusannya di dunia maupun di akhirat, ya. Oleh karenanya pekerja menjadi ASN sebenarnya ladang pahala. Tetapi sebagaimana yang kita sebutkan tadi,
ASN sama dengan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Kalau ternyata tidak dijalankan dengan amanah, maka sebab untuk masuk neraka jahanam. Bahkan bisa jadi nerakanya lebih parah daripada pekerjaan-pekerjaan yang lain. Ya. Dalam hadis Rasulullah SAW berkata, Inna rijalan yatakhawaduna fi malillahi bighairi haqq falahumun naru yaumal qiyamah. Kata Nabi SAW, sungguhnya ada sekelompok orang yang mereka mengolah harta Allah, maksudnya baitul mal, maksudnya harta negara. Ini terkait dengan ASN. Yang mereka mengolah harta negara tanpa hak, falahumun naru yaumal qiyamah, bagi mereka neraka pada hari kiamat kelak. Kenapa? Karena mereka orang-orang ASN yang tidak menjalankan amanah, mengelola uang negara tidak benar. Mereka misalnya korupsi atau mengambil harta rakyat untuk kepentingan pribadi dengan mengorbankan banyak masyarakat. Maka mereka dapat kesenangan sementara di dunia, falahumun nar yaumul qiyamah, bagi mereka neraka jahanam, ya. Mereka pantas mendapat neraka jahanam karena mereka menyenangkan diri mereka, menyenangkan anak istrinya, keluarganya dengan harta yang haram. Ya, harta rakyat digunakan untuk perkara yang kesenangan pribadi, maka mereka ini juga mudah masuk neraka. Jadi ASN ini pekerjaan yang saya rasa agak bahaya. Artinya kalau dia jujur maka surganya mudah. Tapi kalau dia enggak jujur, dia makan uang rakyat, maka surganya juga, nerakanya juga parah. Tidak seperti pekerjaan-pekerjaan yang lainnya. Maka dari sini para ASN harus lebih waspada. Ya, harus lebih waspada karena pekerjaan yang kita kerjakan ini bisa disebab masuk surga dan sebaliknya bisa menjadi sebab masuk neraka jahanam. Nah, di antara usaha agar menjadikan pekerjaan kita sebab masuk surga adalah kita harus kerja profesional. Kerja profesional. Apa itu profesional? Profesional itu terkumpul pada dia dua ciri, yaitu pertama itqan, yaitu dia mahir dalam menjalankan pekerjaannya, yang kedua dia amanah. Dia adalah amanah. Jika terkumpul pada seorang pekerja dua sifat ini, mahir, memang dia berkualitas dalam pekerjaannya, dan dia amanah, ya, maka dia dikatakan profesional. Dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqinahu. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala suka jika salah seorang dari kalian bekerja, maka dia kerja dengan itqan, dengan profesional. Kerja yang baik, kerja yang profesional. Ya, bukan asal-asalan, ya. Itqan itu lawan dari asal-asalan. Kita ada kerja orang asal-asalnya, asal jalan, enggak. Kita kalau kerja sesuatu, apapun pekerjaan kita, apakah sebagai guru, apakah sebagai dai, apakah sebagai ASN, apa sebagai apapun, sebagai kepala rumah tangga, sebagai ibu rumah tangga, kita harus profesional menjalankan kerjaan tersebut agar pekerjaan kita berpahala dan agar kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah suka dengan seorang yang bekerja dengan profesional. Nah, sifat profesional ini yang mencakup dua sifat, itqan, berkualitas, mahir dalam pekerjaannya, dan amanah, telah disebutkan oleh Allah dalam beberapa ayat. Seperti dalam kisah yang dalam surat Al-Qasas tentang kisah Nabi Musa alaihissalam yang Allah sebutkan, ulama warada ma'a Madyan wajada alaihi ummatan minan nasi yasquna wajada min dunihum ra'ataini tadhudan qala ma khatbukuma qala la nasqi hatta yusdira ar-ri'a wa abuna syekhun kabir. Sebagaimana kisah yang masyhur ketika Nabi Musa alaihissalam kabur dari kejaran Firaun sampailah ke negeri Madian, ya. Ke negeri Madian. Subhanallah, saya kemarin ke suatu lokasi yang orang banyak muarikhin mengatakan dia adalah lokasi Madian, ya. Ya, tidak, artinya dekat dengan Mesir, tinggal nyebrang laut maka sampai kota Madian tersebut yang sekarang disebutkan di kota Saudi namanya kota Al-Bida, ya. Dari Tabuk sekitar 250 km ke arah utara. Jadi Musa alaihissalam berjalan dari Mesir kabur sampai ke negeri Madian, ya. Kemudian ketika sampai di Madian dia mendapati ada sebuah sumur dan banyak orang lagi di sumur tersebut. Orang mengambil air. Tiba-tiba dia melihat dua orang wanita yang menahan kambing-kambingnya, tidak bisa ambil air. Maka Nabi Musa, kenapa kalian tidak ikut mengambil air? Maka kedua wanita ini berkata, kami tidak bisa ambil air sampai orang-orang pada pergi dulu. Kenapa kami yang harus ambil? Karena bapak kami sudah tua. Fasaqalahuma thumma tawalla ila dhil. Kemudian Musa alaihissalam mengambilkan air buat dua wanita tersebut. Kemudian Musa bersandar berbaring di sebuah pohon. Kemudian dia berkata, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, aku butuh, ya, kebaikan darimu. Disebutkan oleh para tafsir, Musa lapar dan dia berkata, aku butuh makan. Kemudian Allah kabulkan doa Nabi Musa alaihissalam. Datanglah
Faja'at ihdahuma tamshi 'ala istihya. Maka datanglah salah seorang dari dua wanita tadi, datang menemui Nabi Musa dalam kondisi malu-malu, kemudian dia berkata, ya inna abi yad'uka ya liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Sungguhnya ayahku mengundangmu untuk memberi imbalan atas kebaikanmu memberi minum pada kami berdua. Maka akhirnya Nabi Musa pun datang, kemudian qassa alaihil qasas, kemudian kisahkan kisahnya kepada orang soleh, ayah dari kedua wanita tersebut. Maka orang soleh tersebut berkata, la takhaf najauta minal qaumidz zalimin. Jangan kau khawatir, sungguhnya kau sudah selamat. Kemudian qalat ihdahuma, maka berkatalah salah seorang dari dua wanita tersebut, ya abati ista'jirhu, wa ayahanda, pekerjakanlah Musa. Inna khaira man ista'jarta al-qawiyul amin. Sungguhnya orang yang paling terbaik untuk kau pekerjakan adalah orang yang kuat dan terpercaya. Kuat dan terpercaya. Di sini Nabi Musa disifati profesional oleh wanita ini karena Nabi Musa kuat dan terpercaya. Para ulama menyebutkan dalam sebagian buku tafsir, kenapa Nabi Musa dikatakan profesional, kuat dan amanah? Dari mana wanita ini tahu padahal baru kenal Nabi Musa sebentar? Disebutkan ketika Nabi Musa alaihissalam ingin mengambil air bagi para dua wanita tersebut, orang-orang pergi dulu. Ketika orang sudah pergi, Nabi Musa, jadi mereka biasa menutup sumur tersebut dengan tutup yang berat. Karena tutup berat ini sangat banyak sehingga biasanya dua wanita ini tidak mengambil air, dia hanya mengambil, kambingnya mengambil sisa-sisa tetesan air yang ada dari sumur tersebut. Tapi Nabi Musa mampu membuka tutup sumur tersebut, dan tutup sumur ini disebutkan hanya bisa dibuka oleh 6 orang atau 8 orang. Nabi Musa ternyata bisa mengangkat sendiri, menunjukkan dia kuat. Dia kuat. Ini kuat, ketahuan Nabi Musa kuat mengangkat sendiri menutup sumur tersebut, mungkin terbuat dari batu atau sesuatu yang berat. Kemudian yang kedua, dari mana dia amin, terpercaya? Disebutkan Nabi Musa ketika berjalan mengikuti wanita tersebut menuju ke rumah orang tuanya. Karena Nabi Musa tidak tahu rumah orang tuanya, maka harus digiring oleh sang wanita. Ternyata Nabi Musa tidak jalan di belakang, dia jalan di depan. Dia depan, kemudian wanita di belakang. Nabi Musa tidak ingin melihat lekuk tubuh wanita tersebut. Dia amanah, dia di depan, perempuan di belakang. Terus gimana kalau belok kanan, maka wanita tersebut melemparkan batu ke kanan. Nabi Musa belok kanan. Kalau belok kiri, dia melemparkan batu ke kiri. Wanita ini tahu bahwasanya Musa amanah. Dia tidak ngobrol di tengah jalan dengan wanita tersebut, berdua-duaan, tidak, dia amanah. Maka dari situ dia sifati Musa alaihissalam kepada ayahnya, inna khairas man ista'jarta al-qawiyul amin. Sungguhnya pekerjakanlah ayahanda Musa ini karena orang terbaik yang kau pekerjakanlah yang kuat dan amanah. Artinya Musa profesional. Apalagi pekerjaan terkait dengan menggembalakan kambing, bercocok tanam, itu butuh kekuatan dan amanah. Ini Allah sebutkan tentang profesionalnya Musa alaihissalam. Contoh lagi profesional Nabi Yusuf alaihissalam, ya, yang diketahui oleh sang raja. Ketika Nabi Yusuf alaihissalam sudah menafsirkan mimpi sang raja dengan solusi yang ditawarkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam, maka sang raja berkata, wa qala al-maliku tuni bih astakhlishu li nafsi. Falamma kallamahu qala innaka al-yawma ladaina makinun amin. Raja mengatakan, panggil Yusuf ke sini alaihissalam. Ya. Aku ingin menjadikan dia orang dekatku, orang khususku. Falamma kallamahu, tatkala Yusuf alaihissalam datang, kemudian raja ngobrol sama Yusuf alaihissalam, sang raja berkata, innaka al-yawma ladaina makinun amin. Sungguhnya engkau mulai saat ini di sisi kami orang yang diberi kedudukan dan amanah, amin, terpercaya. Amin, terpercaya. Artinya Yusuf terkenal amanah. Dia dituduh berzina, ternyata semuanya dusta. Ya. Jadi karena sang raja sudah tanya kepada para ibu-ibu yang menuduh Yusuf ingin berzina kepada Imratul Aziz, ternyata Yusuf alaihissalam orangnya jujur, amanah. Ya. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam ketika ditawarkan kerjaan, dia mengatakan, ya, qala ja'alni ala khazainil ardi inni hafizun alihim. Jadikanlah aku sebagai yang penjaga khazainil ard, aku sebagai bendaharawan negara atau pengatur harta negara. Inni hafizun alim. Sungguhnya aku hafiz, aku bisa menjaga pekerjaan tersebut dengan baik, dan alim, dan aku ahli dalam hal ini. Aku akan menjalankan pekerjaan dengan menjaga, dan aku alim. Jadi Yusuf mengatakan aku adalah profesional. Diakui amanahnya oleh sang raja, dan Yusuf menyatakan saya ini alim, ahli dalam mengatur keuangan negara. Karena negara akan menghadapi masa 7 tahun masa panen dan 7 tahun masa paceklik.
Ya, di sini Allah sebutkan bagaimana sifat Nabi Yusuf yang amin dan hafizun alim. Secara amanah, terpercaya, secara kekerjaan ada profesionalitas, profesional. Dan ini juga sebagaimana disebut oleh Allah tentang jin ifrit yang mengatakan, mendakwahkan di hadapan Nabi Sulaiman bahwasanya dia profesional. Ketika Nabi Sulaiman berkata, "Ya ayyuhal mala'u ayyukum ya'tini bi arsyiha qabla an ya'tuni muslimin." Qala ifritun minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamik wa inni 'alaihi laqawiyyun amin. Ketika Nabi Sulaiman mengatakan, "Wahai anak buahku, siapa di antara kalian yang bisa mendatangkan singgasana Ratu Bilqis kemari?" Ya, sebelum mereka datang menyerahkan diri. Maka ifrit, jin ifrit mengatakan, "Wahai baginda, ya, saya akan datangkan singgasana Ratu Bilqis sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu. Wa inni 'alaihi laqawiyyun amin." Sungguhnya aku itu qawi, berkualitas, mampu untuk mengangkat itu singgasana ke sini dalam waktu sekejap, dan amin, terpercaya. Aku tidak akan ya keluar dari pekerjaanku ini. Inilah di antara 3 ayat yang menunjukkan bahwasanya suatu profesionalitas adalah suatu yang terpuji, yaitu sifat para anbiya, ya. Di antaranya sifat Nabi Musa, di antaranya sifat Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, maka seorang kalau ingin menjadikan pekerjaannya sebagai ladang pahala, maka harus menjadi seorang pekerja yang profesional. Terkumpulkan pada dia 2, berkualitas dan amanah. Dan amanah. Taib. Kita bicara tentang kualitas. Bagaimana kualitas? Artinya ketika kau berkualitas, ya kau tahu apa yang kau kerjakan. Kalau kau tidak mampu, jangan maju ke situ. Makanya Rasulullah SAW pernah mengatakan, "La tas'alil imara." Jangan kau minta jabatan, karena kau belum tentu bisa mengerjakannya. Kalau kau bisa mengerjakan, oke lah. Ya, Rasulullah mengatakan kecuali enggak ada yang mampu dan kita tahu kita sendiri yang mampu, ya sudah, kita boleh maju karena untuk meminimalkan kemudaratan seperti fatwa Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Tapi kalau ada yang mampu, biarlah yang lain, ya. Ya, karena memegang jabatan tidak mudah. Ya. Siapa yang memegangnya dan tidak bisa menjalankan dengan baik, maka menjadi khizyun wa nadama yaumal qiyamah. Jadi menjadi kehinaan dan penyesalan baginya pada hari kiamat kelak. Ya, karena dia ngurusi orang banyak. Ketika dia ngurusi orang banyak, berarti pertanggungjawabannya semakin besar. Tapi kalau dia mampu, pahalanya banyak. Ini yang pertama, berkualitas. Ya. Ya, kalau tidak berkualitas, jadi ASN tidak mau mengerjakannya, hanya sekedar titipan orang tuanya, itu tidak benar. Jadi hanya mencelakakan dirinya sendiri. Makanya kalau seorang sudah masuk di ASN atau pekerjaan apapun, bukan cuma ASN, tapi maksud saya yang ASN lebih ngeri karena dia terkait dengan rakyat, dengan harta rakyat, dengan pelayanan kepada masyarakat, maka dia harus berkualitas. Kalau tidak mampu, dia minta dipindahkan pekerjaan yang dia kualitas. Tapi kalau dia mampu, dia berkualitas, artinya dia mau mengerjakannya, maka bismillah. Ini ladang pahala bagi saya ingin melayani masyarakat, saya ingin dapat pahala yang banyak. Ya. Jadi pertama, berkualitas. Ini juga peringatan kepada atasan ketika mengangkat suatu anak buah, pegawai harus yang berkualitas, karena dia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah dalam memilih anak buahnya. Tidak sembarang dia angkat. Diangkatlah seorang untuk bekerja untuk negara, kemudian ternyata digaji dengan harta negara, harta rakyat misalnya. Kemudian ternyata dia tidak berkualitas, hanya sekali anak saya ini adalah ponakan saya, ini tetangga saya, ini enggak boleh seperti ini. Ya. Dan seorang yang bekerja pun harus tahu diri saya berkualitas. Kalau dia ternyata tidak mampu, segera dia belajar. Kalau dia merasa saya tidak mau mengerjakan, sementara dia ditugaskan, tidak ada lain itu kecuali dia yang ditugaskan, maka dia segera ikut misalnya pelatihan, ikut les-les atau ya gitulah, agar dia bisa meningkatkan skillnya, kemampuannya untuk menjalankan tugasnya tersebut. Kalau tidak bisa, dia mundur. Jangan nekat. Hidup cuma sekali. Setelah itu kita akan dibangkitkan, kemudian kita akan diberi balasan selama-lamanya. Jangan nekat. Jadi yang pertama, berkualitas, artinya kita mampu mengerjakannya. Kita mampu mengerjakannya. Yang kedua, disebut profesional jika dia amanah. Amanah tentunya dia jujur, tidak menerima gratifikasi. Saya tadi baru baca tentang gratifikasi, bagus ya yang dia disebutkan di sini. Pengertian gratifikasi ya. Bagus ya, subhanallah, saya mengingat tentang hadis Ibnu Lutbi ya, yang sudah dicanangkan oleh Nabi SAW 14 tahun yang lalu tentang gratifikasi, haramnya gratifikasi. Nanti insya Allah akan kita sebutkan hadisnya. Tapi intinya di antara amanah, ya,
Di antara amanah ikhwan dan akhwat rahmati Allah Subhanahu wa taala yaitu dia jujur, ya. Di antara kejujuran dia bekerja sesuai dengan jam yang telah ditentukan, ya. Rasulullah SAW bersabda, al-muslimuna ala syurutihim. Semuanya kaum muslimin berdasarkan persyaratan yang mereka sepakati. Ketika kita bekerja suatu instansi, kita tanda tangan kontrak kerja. Apa yang disebutkan bunut, yaitu poin-poinnya harus kita kerjakan. Kalau kita tidak kerjakan berarti kita tidak amanah. Bekerja jam sekian sampai jam sekian, liburnya kapan, kemudian kerjaannya seperti apa, tabiatul amal, yaitu bagaimana cara kerjanya, ini semua sudah ada kesepakatan. Kalau kita tidak sesuai dengan kesepakatan yang kita tanda tangani, maka kita tidak amanah. Meskipun kita berkualitas, mungkin kita ahli, kita skillnya canggih, tapi ternyata kita tidak menjalankan sesuai dengan yang disepakati, maka sungguhnya kita tidak amanah. Dan di antara bentuk tidak amanah adalah korupsi waktu, ya. Bekerja datang terlambat, pulang lebih cepat, ya. Maka orang yang seperti ini sungguhnya dia makan gaji haram. Kalau dia 25% waktu tidak dia gunakan untuk bekerja sebagai kesepakatan, misalnya setiap hari 8 jam, ternyata dia cuma bekerja 6 jam, maka 25% gaji harus dia kembalikan. Harus dikembalikan daripada dia makan haram. Daripada dia makan haram, ya. Yang kedua, tadi sudah kita singgung, di antara bentuk amanah yaitu adalah tidak menerima gratifikasi. Saya bacakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Abu Daud, Ibnu Khuzaimah dan yang lainnya dari Abi Humaid As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu tentang kisah Ibnu Lutbiyah, hadis yang masih disebutkan hadis Ibnu Lutbiyah. Bahwasanya Rasulullah SAW ista'mala rajulan min Bani Sa'ad. Rasulullah bekerjakan seorang dari kabilah Bani Sa'ad yang dikenal dengan Ibnu Lutbiyah. Orang dikenal Ibnu Lutbiyah. Dia sebagai petugas penarik zakat, ya, ala sadaqah. Maka setelah dia menarik zakat, mungkin ngambil onta atau ngambil kambing atau ngambil sapi, ya. Dia ngambil, mungkin ketika dia bekerja dengan baik, menyenangkan orang yang ditarik zakatnya, orang yang ditarik zakat senang dengan cara Ibnu Lutbiyah yang mengambil zakat tersebut, maka dia dikasih hadiah. Dikasih hadiah, hewan dikasih hadiah. Maka dia pun pulang membawa harta zakat, hewan-hewan. Kemudian dia berkata, hadza lakum wa hadza li uhdiyali. Ini harta buat kalian, harta zakat milik negara. Adapun hewan ini adalah milikku karena saya dikasih hadiah. Saya dikasih hadiah. Subhanallah. Lihat bagaimana Nabi sangat tegas dalam masalah ini. Dan ternyata ini adalah sumber kerusak-rusaknya negara, gratifikasi. Ya. Nabi tegas sejak 1400 tahun yang lalu dalam masalah ini. Maka apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Rasulullah tidak menyepelekan masalah tersebut. Rasulullah SAW tidak panggil dia secara pribadi. Rasulullah SAW umumkan di hadapan masyarakat, di hadapan para sahabat. Faqama Rasulullah SAW alal mimbar, fahamidallah wa athna alaih. Maka Rasulullah SAW pun naik di atas mimbar. Rasulullah SAW memuji Allah Subhanahu wa taala dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW berkata, "Ma balul amil nab'athu fayati fayaqulu hadza laka wa hadza li." Apa itu seorang pekerja yang kami utus dia untuk bekerja menarik harta zakat. Kemudian dia datang dan dia berkata, "Hadza li wa hadza lakum." Ini adalah hartaku dan ini harta milik kalian. Ini hewan zakat kalian, ini hewan zakat, adalah hewan milikku karena aku setelah diberi hadiah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Fa halla jalasa fi baiti abihi wa ummihi?" Tidakkah dia duduk di rumah bapaknya dan di rumah ibunya? Fayanzur ayyuhda lahu amla, kemudian dia lihat apakah dia akan dikasih hadiah atau tidak. Itu Nabi mengatakan, kamu ini dapat hadiah karena kamu petugas negara, karena kamu ASN kalau bahasa kita. Makanya kamu dikasih pemberian oleh masyarakat. Coba kalau kamu hanya nongkrong di rumah, emang ada yang kasih hadiah? Enggak ada. Kamu nongkrong di rumah bapakmu, nongkrong di rumah ibumu, apa yang ada orang datang kasih hadiah? Enggak ada. Kamu dikasih amplop, dikasih hewan ketika zaman itu. Kenapa? Karena kamu ASN, petugas negara, aparatur sipil negara. Ini subhanallah, Rasulullah SAW jelaskan, Rasulullah tidak menganggap ini perkara sederhana. Rasulullah SAW umumkan di hadapan para sahabat. Ya. Kemudian Rasulullah SAW tidak cuma sampai di situ, perhatikan. Kemudian kata Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala, beliau berkata, meriwayatkan hadis ini. Kemudian Rasulullah SAW berkata, "Walladzi nafsi biyadihi." Rasulullah bersumpah, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. "La ya'ti bi syai'in illa ja'a bi yaumil qiyamati yahmiluhu ala raqabati." Tidak seorang pun yang membawa gratifikasi, ya, mengambil uang dari rakyat. Apapun yang dia bawa, dia ambil untuk kepentingan pribadinya, illa ja'a bi yaumil qiyamati yahmilu ala raqabati, kecuali dia akan datang pada hari kiamat sambil mikul
ya harta tersebut di atas pundaknya. Ya. In kana bai'an lahu rugha, kalau dia mengambil onta untuk pribadinya dari pemberian rakyat, pemberian masyarakat, maka dia akan pikul ontanya, yang ontanya mengeluarkan rugha, suara onta. Wa in kana baqaratan laha khuwar, kalau ternyata dia ngambil sapi, maka dia akan pikul sapi tersebut pada hari kiamat kelak sambil suara sapi tersebut mengeluarkan suaranya, khuwar. Suara sapi dalam bahasa Arab disebut dengan khuwar. Ya, au syatan tayar, atau dia mengambil kambing, maka dia akan pikul kambing tersebut sambil kambing tersebut mengembek-ngembek. Ya. Rasulullah ingatkan, ini yang kau ambil ini akan kau hadirkan pada hari kiamat, dipermalukan di hadapan khalayak. Kau akan pikul gratifikasi tersebut, duit-duit haram tersebut kau akan pikul pada hari kiamat kelak. Tsumma rafa'a yadayhi, kemudian Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya, hatta ra'ayna ufratai ibtaihi, sampai Rasulullah angkat kedua tangannya, sampai Rasulullah SAW terlihat kedua putih, kedua ketiaknya. Rasulullah serius, kata Rasulullah SAW, ala hal ballagta. Rasulullah berdoa, kemudian Rasulullah berkata, tidakkah aku telah menyampaikan hal ini? 3 kali, ala hal ballagta, ala hal ballagta, ala hal ballagta. Bukankah aku telah sampaikan peringatan ini? Bukankah aku telah sampaikan peringatan ini? Bukankah aku telah sampaikan peringatan ini? Subhanallah. Ini bukan perkara yang sepele, gratifikasi. Bahasa ini rishwah, yaitu sogok. Hal-hal yang artinya mengambil sesuatu yang bukan haknya, ya. Ya, dalam satu hadis juga Rasulullah SAW mengatakan, man ista'malnahu, siapa yang kami tugaskan itu menjadi ASN sebagai suatu pekerjaan, farazaqnahu rizqan, lalu kami berikan dia gaji, ya. Fama akhadahu ba'da dzalik fahuwa gulul, maka apa yang dia ambil setelah itu maka itulah gulul. Gulul adalah harta yang diambil dari harta ghanimah, ya, yang belum dibagi, yang belum dibagi. Belum dibagi dia sudah ambil dulu. Sampai ada seorang mengambil barang sepele dari harta ghanimah padahal dia berjihad, bayangkan. Dia berjihad tapi sebelum harta dibagi dia sudah ambil dulu, Rasulullah dia neraka gara-gara ngambil barang tersebut. Rasulullah menyamakan orang yang menerima gratifikasi, yang mengambil uang di luar gajinya seperti gulul. Fama akhadahu ba'da dzalik fahuwa gulul. Apa harta yang diambil setelah gajinya tersebut di luar gajinya, maka itu adalah gulul. Ini ancaman yang luar biasa. Sogok menyogok, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ar-rashi wal murtashi, la'anallahu al-rashi wal murtashi. Allah melaknat ar-rashi yang membeli sogokkan, wal murtashi yang menerima sogokkan. Dalam sebagian riwayat kata Syekh bin Baz rahimahullah taala, wa raish, dan perantara, wasitah, yang brokernya untuk menggabungkan antara pemberi sogok dan yang menerima sogok, dia broker. Brokernya juga dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang mengerikan sekarang, ya. Inilah biang-biang korupsi, ya. Oleh karenanya, subhanallah, Islam adalah agama yang sempurna. Saya perkara yang seperti ini sudah dijelaskan 11 tahun yang lalu. Ya, subhanallah, luar biasa syariat Islam. Karena dengan menerima seperti ini, maka akan menimbulkan banyak mudarat. Dia adalah pelayan masyarakat. Akhirnya ketika dia memberi hadiah, dia akan condong kepada pemberi hadiah tersebut. Dia akan beri pelayanan yang spesial, tidak seperti yang lainnya. Ya. Kemudian dia mulai mencari jalan-jalan korupsi karena dia sudah senang mendapati hal tersebut. Oleh karena saya ingatkan kepada para ASN, tentunya para seluruh pekerja untuk jujur, terutama ASN. Ya. Orang yang bekerja di ASN sedang berjalan di atas jalan yang berat. Kalau jujur masuk surga dan surganya tinggi karena dia memberi kebahagiaan kepada banyak orang, pelayan masyarakat. Kemudian kalau dia tidak jujur, tidak amanah, maka mudah masuk neraka Jahannam, ya. Inna rijalan yatakhawaduna fi mali la bighayri haq falahumun nar yaumil qiyamah. Sesungguhnya sekelompok orang mengolah harta negara tanpa hak, bagi dia neraka Jahannam, bagi mereka neraka Jahannam, bagi mereka neraka Jahannam. Dari sini ya, mungkin kalau apa yang saya sampaikan bisa disampaikan kepada pemerintah, ya, buat sistem agar ASN diberi tunjangan yang baik, gaji yang bagus, ya, sehingga mereka tidak terbuka celah untuk korupsi, dan kalau korupsi benar-benar diberi hukuman yang sangat berat, ya. Ya. Tapi kalau seandainya ASN ternyata gajinya kecil, misalnya tidak cukup untuk keluarga, ini membuat mereka mudah untuk mengambil harta-harta yang tidak benar, ya. Ini tentunya kalau ada yang bisa menyampaikan, bisa disampaikan, ya. Tentu untuk kepentingan negara kita semua, NKRI, ya, agar bisa lebih maju, lebih amanah, dan lebih dipandang oleh negara-negara lainnya. Ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini di antara bentuk amanah, yaitu tidak menerima gratifikasi dan
seorang harus waspada akan hal ini ya. Karena celah-celah untuk ini banyak ya, apalagi kebiasaan kita, sebagian rakyat kita, sebagian kita seperti itu, mudah untuk menyogok dan mudah untuk menerima sogokan ya. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya inilah yang mungkin bisa saya sampaikan pada para ASN yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga sedikit yang sampaikan ini sebagai peringatan bagi kita semua ya, dan bagi para ASN yang mendengar apa yang saya sampaikan, semoga bisa lebih baik untuk negara kita. Wallahu taala alam bisawab. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Bismillah, alhamdulillah, jazakallahu khair pada kami semua. Semoga Allah menjaga Ustaz dan kita semua dimasukkan ke dalam surga-Nya Allah. Amin. Kedua yaitu sesi bertanya. Ini Tafadhol Pak Jabar Irfan Kurniawan. Tafadhol Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Ustaz. Ya. Jazakallahu khair sudah menyampaikan materi tentang ini. Ustaz, Ana izin bertanya mungkin bahwa bidang pekerjaan anak kan di ranah pertanian ya Ustaz ya. Jadi kadang kalau misalkan setelah melaksanakan tugas ke para petani itu tuh merasa berterima kasih dengan cara misalkan botram atau makan-makan gitu di tempat para petaninya gitu, dan kadang tak jarang ngasih beras atau mungkin semacam sayur-sayuran atau buah-buahan. Nah, apakah itu dilarang Ustaz? Dan termasuk hukum gratifikasi? Mungkin itu saja dari ana Ustaz. Jazakallahu khair Ustaz. Barakallahu fiik. Wa fiik ya. Kalau urf masyarakat ada tamu dikasih makan itu wajar ya. Saya rasa tidak jadi masalah. Ada tamu datang, siapapun bukan hanya ASN. Kalau datang bertamu kita kasih makan, apalagi ada penyuluhan. Tetapi kalau di luar daripada itu, sebagai tanda terima kasih mereka kasih sesuatu, ini karena baiknya ke orang Indonesia, baik artinya memberi. Tapi itu tidak boleh diterima. Tidak boleh diterima. Ya. Karena itulah meskipun sedikit, tapi kita berusaha menghindar akan hal tersebut ya. Itu bagian dari gratifikasi. Sebagai tadi, seperti Ibnu Lutbiyah tadi jelas. Mereka senang karena dilayani mungkin dengan baik oleh Ibnu Lutbiyah ketika menarik zakat. Tadi dikasih hadiah. Dan Ibnu Lutbiyah jujur, dia datang, dia bilang, ini saya dapat hadiah, ini kalian punya, ini saya punya karena saya dapat hadiah. Tapi Rasulullah larang. Semua harta yang diambil dari gratifikasi harus kembali kepada Baitul Mal, harus kembali kepada harta negara. Artinya tidak dikembalikan kepada masyarakat. Jadi kalau masyarakat kasih duit, kasih apa? Lapor pada negara, uangnya dimasukkan dalam aset negara ya. Tapi kalau bisa tidak diterima lebih baik. Bang, enggak, karena kita diberi hadiah karena kita sebagai petugas. Rasulullah sudah jelaskan, halla jalasa fi baiti abi au ummihi fayanzur ayuhdalahu amla. Coba dia duduk di rumahnya tidak pakai baju petugas, bukan sebagai ASN, apakah dapat hadiah atau tidak? Kalau ternyata dapat hadiah, ya memang itu bukan karena sebagai petugas negara. Jadi kapan kita dapat pemberian karena sebagai petugas negara, itulah riswa, itu tidak boleh dalam Islam. Saya tidak tahu undang-undang kita, tapi itulah yang tidak diperbolehkan. Ini membuka pintu-pintu untuk ke depan. Sehingga ketika ada kita pergi kunjungan, misalnya para petani sebelah sana, pelayanannya lebih baik, kita lebih senang kesan daripada yang lainnya. Petani sebelah sini kalau kita sudah jelaskan ceramah nggak dikasih apa-apa, yang situ Masya Allah dikasih pemberian, dikasih beras 2 karung, sini cuma 1 karung, kita lebih semangat untuk menjelaskan melayani yang kasih 2 karung. Manusiawi, siapa yang bisa nolak hati kita? Kita manusiawi ya. Oleh karenanya Rasulullah SAW menutup celah-celah seperti ini. Ya. Kalau ada mau kasih, kita bilang kasih sama negara. Silakan kasih, saya tidak terima. Ini semua serahkan kepada negara. Ya, kasih negara. Ya. Kebijakan negara melihat hal tersebut. Kalau ternyata negara mengambil beras tersebut, kemudian memberi apresiasi kepada ASN dengan membagi beras tersebut, itu urusan negara. Tapi kita nggak boleh ngambil untuk pribadi kita. Wallahu a'lam bishawab. Berarti solusinya itu boleh disedekahkan ke pihak lain mungkin kan, nggak dimakan oleh kita. Enggak. Kalau sudah terlanjur kita kasih ke negara. Kalau sudah terlanjur kita terima, kita nggak boleh makan. Saya nggak tahu gimana cara negara, mungkin kalau negara mengizinkan untuk memberikan kepada fakir miskin karena itu kembali kepada rakyat, insya Allah oke. Tapi saya tidak tahu jadi itu harta milik negara intinya.
Karena harta yang diambil oleh Ibnu Lutbiyah diambil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua gratifikasi yang diterima oleh seseorang kembali kepada negara. Adapun penyalurannya bagaimana, ya kita harus tahu aturan yang tepat untuk hal tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Masyaallah, baik Ustaz, jazakumullah khair. Ini masih banyak pertanyaan Ustaz. Kira-kira kita cukupkan sampai jam berapa Ustaz? Kira-kira 7 menit lagi. 7 menit baik. Silakan Ibu Sinta. Silakan Bu Sinta yang sudah resmi. Ya, baik, bismillah. Ahwan Ustadz, ingin bertanya, di tempat kerja suami saya sering dilakukan perjalanan dinas yang sebenarnya tanpa tujuan kedinasan yang jelas gitu, bahkan sekedar kadang tuh ingin jalan-jalan ke tempat tersebut gitu. Tapi suami saya terpaksa harus ikut karena diwajibkan oleh atasannya. Bagaimana hukum uang saku dari perjalanan dinas tersebut, Ustadz? Kemudian kalau boleh mohon sarannya, Ustadz, karena sebenarnya udah terlalu banyak kemaksiatan di dalam kantor suami berupa penyelewengan dana maupun fasilitas kantor. Apakah sebaiknya suami saya resign dari ASN tersebut ya, Ustadz? Maksudnya agar tidak terjerumus dalam lingkaran syaitan tersebut gitu. Suami saya berusia 35 tahun dan kami belum ada tanggungan anak atau belum dikaruniai anak. Jazakallah khairan, Ustaz. Wallahu a'lam bishawab. Ya, justru kita butuhkan kepada orang-orang yang jujur. Ya. Saya kembalikan kepada suami ibu. Kalau suami ibu merasa bisa bertahan untuk tegas di dalam meskipun dikucilkan misalnya, ya. Kalau dia mampu, ya, kemudian dia mulai mendakwahi yang lain agar orang-orang mulai jujur. Kita butuh orang seperti itu untuk negara kita sebenarnya. Inilah sebut cinta NKRI yang benar. Yang ingin menjadikan negara kita maju, ingin negara kita menjadi negara yang berhasil, yang bisa hidup dengan mandiri. Kita ingin seperti itu. Nah, kalau semua orang yang baik-baik keluar dibiarin yang penjahat-penjahat semua, ya gimana ya? Ya kita tidak ingin seperti itu. Tapi itu kembali kepada suami. Kalau ternyata suami tidak mampu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberi luar kemampuan. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwa semampu. Tapi kalau dia mampu kemudian dia bergerak, dia dakwahi. Dan alhamdulillah banyak sekarang kantor-kantor yang sudah kenal dakwah, mulai kenal dakwah, alhamdulillah ya. Dan itu menjadikan negara semakin maju ya. Tapi itu tadi kembali kepada suami ibu, kondisi dia bagaimana? Tanyakan kepada dia. Allah alam bisawab. Insyaallah, baik Ustaz. Kita lanjutkan pada Pak Yudi Abu Ahmad dari Rumah Sakit Tentara Balikpapan. Silakan Bapak. Pak Yudi. Assalamualaikum Ustaz. Bismillah. Waalaikumsalam. Apa Ustaz, Ana kan berdinas sebagai ASN di lingkungan Tentara Nasional Indonesia. Kemudian semenjak saya belajar mengaji itu beberapa hal sunnah yang saya lakukan itu mungkin sedikit bertentangan dengan kebiasaan maupun aturan yang ada di tentara. Contoh aja dalam memelihara jenggot, Ustaz. Terus kemudian pada awalnya anak kebetulan waktu itu semenjak pandemi kita pakai masker, jadi anak tidak ketahuan. Nah, semenjak ketahuan anak sering ditegur, kemudian sampai anak dirazia lah. Nah, terus kemudian anak dirazia, terpaksa anak potong jenggotnya. Untuk hal demikian, bagaimana sikap anak terhadap situasi di kantor tersebut, Ustaz? Assalamualaikum. Mudah-mudahan kalau terpaksa, mudah-mudahan Allah maafkan ya. Kalau dipaksa, bukan kemauan kita. Dan ada maslahat yang besar untuk negara kita ya. Kita bertahan di situ agar bisa semakin menjadikan negara yang lebih baik ya. Ya, mereka tidak ngerti, mereka menganggap bahwasanya jenggot adalah lambang dari radikal misalnya, mau diapain ya. Kalau dipaksa ya mudah-mudahan Allah memaafkan ya. Kita istighfar tentunya, tapi kita berharap Allah memaafkan karena itu di luar kemampuan seorang, karena seorang dipaksa untuk melakukan demikian. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik Ustaz, mungkin 4 menit lagi, satu pertanyaan lagi ya Ustaz. Oke. Baik. Dari Ibu
Zakia. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, saya kebetulan ASN di rumah sakit. Jadi kami itu kerjanya satu shift selama 7 jam. Terdiri dari 6 orang. Kalau kami berinisiatif untuk bagi 2 tanpa diketahui pimpinan, seperti 3 orang masuk di shift pertama, 3 orang masuk di jam pertama 3,5 jam, nanti 3 orang berikutnya di jam kedua 3,5 jam. Jadi kami membagi jam sendiri. Yang pertama hukumnya bagaimana. Terus yang kedua, kalau kami petugas melakukan cek laboratorium secara mandiri, kebetulan kan saya di bagian laboratorium. Nah, kita cek darah tapi nggak bayar, itu hukumnya gimana ya Ustadz? Terus untuk yang ketiga, misal dapat perintah dari pimpinan untuk membuat hasil yang tidak sesuai, sedangkan kami sudah menolak, tapi pimpinan memerintah mau nggak mau kami melaksanakan, itu hukumnya juga bagaimana? Dan yang selanjutnya, jika kami memakai seperti kertas, pulpen atau hal lainnya yang ada di kantor untuk keperluan pribadi, tapi sudah terlanjur memakai dan hilaf, Ustadz, itu bagaimana cara menebusnya? Tunggu dulu, jangan dimatikan. Saya nggak ingat satu persatu. Yang pertama itu tentang apa? Tentang Kerja. bagi waktu ya. Tentunya ini melanggar apa namanya? Melanggar aturan ya, karena shift kedua harusnya 7 jam per orang, bukan satu orang 3,5 jam ya. Kalau begitu ya orang namanya bekerja bukan 8 jam tapi kerjanya cuma 4 jam. Tentunya ini tidak benar ya. Kecuali ada dzuruf atau ada kondisi tertentu, misalnya kerjanya malam karena tidak mampu, tidak kuat, dia sampaikan kepada atasan. Tentunya atasan diberi otoriter untuk memberi kebijaksanaan ya. Dia punya otoritas untuk memberi kebijaksanaan, maka laporkan bahwasanya saya kalau jam sekian saya tidak kuat, bisa saya ganti jam lain atau saya gantikan kerjaan yang lain, sampaikan. Kalau diizinkan alhamdulillah. Tapi adapun sepakat, apalagi diam-diam, ketika diam-diam itu menunjukkan bahwasanya tidak baik. Makanya diam-diam bagi 3,5 sama 3,5. Maka itu tidak benar, jangan diulangi lagi ya. Saya katakan ya, kita hidup cuma sekali. Kita ini ya sudahlah, kita berusaha cari yang halal, kita memang berat ya. Tapi semua kesulitan yang kita hadapi akan berbuah pahala di akhirat kala. Berbuah pahala ketika kita masuk alam barzah, kita langsung dapat kenikmatan atas kejujuran yang kita lakukan, atas kesabaran yang kita lakukan. Yang kedua mengenai laboratorium ya, kalau hasilnya kita harus atau hasil sesuatu harus jujur, tidak boleh kita bikin laporan palsu, tidak boleh. Karena itu terkait dengan, beda dengan tadi misalnya kasus orang yang dipaksa untuk cukur jenggot, itu berkaitan dengan dirinya. Ya, tapi kalau kita buat laporan palsu ini terkait dengan banyak orang-orang lain. Maka kita bilang tidak, saya tidak bisa. Kenapa? Agama saya melarang, Allah melarang hal tersebut. Sampaikan aja. Ya, sampaikan aja, enggak boleh seperti ini ya. Apalagi laporan keuangan, apalagi kita disuruh bohong, kita enggak mau, jangan. Kalau orang lain silakan, saya enggak ya. Bilang saya enggak bisa. Ya, kamu so alim, bilang saya enggak bisa, saya takut dosa. Bilang aja, saya takut saya meninggal setelah ini, apa yang saya lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya mengenai hasil menggunakan laboratorium untuk kepentingan pribadi. Jika itu ada maksudnya ada tunjangan dari pihak instansi rumah sakit atau yang semisalnya bahwasanya boleh menggunakan untuk fasilitas untuk kepentingan pribadi, maka tidak jadi masalah. Kalau tidak boleh, maka tidak boleh. Ya, kita jangan membuat aturan sendiri. Ya. Aturan sudah ada. Kalau enggak minta izin, ada aturan atau tidak. Siapa tahu ada fasilitas yang biasanya ada fasilitas buat para pekerja sehingga mereka bisa menggunakan fasilitas kantor misalnya. Yang terakhir ada pun menggunakan kertas kantor itu, pena kantor buat kepentingan pribadi tidak boleh. Maka kembalikan, kalau sudah digunakan beli kertas baru taruh di kantor, pena yang sudah digunakan beli pena baru taruh di kantor sebagai ganti apa yang telah kita gunakan. Wallahu ta'ala bishawab. Demikian saja para ikhwan dan akhwat, para ASN, semoga Allah menjadikan antum sekalian menjadi ASN yang jujur, yang profesional, yang merupakan jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Bersabar dengan kegiatan yang mungkin menggoda atau bisa hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jauhi itu semua dan berusaha bekerja sama dengan teman-teman untuk bisa ngaji bareng. Tujuannya agar kita bisa meraih surga di akhirat kala dan bisa membangun negeri ini. Kita semua cinta kepada negeri kita. Semoga negeri kita lebih maju dengan ASN yang jujur dan amanah. Wallahu ta'ala alam bishawab. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.